Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 5 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Apa nih? Have faith, trust your faith in this situation. Oke, jadi aku lihat di sini orang ini tuh sedang meyakini. Dia yakin atas keyakinan diri dia, atas keyakinan dari hati dia, karena aku lihat di sini dia punya kepercayaan diri ya, dan punya kuasa, punya harapan, dia punya keyakinan, kepercayaan terhadap sesuatu bahwa situasi dia akan menjadi lebih baik, baik itu tentang keadaan karir, keuangan, bahkan di percintaan dia. Aku lihat di sini orang ini tuh dalam percintaannya denganmu juga dia yakin pasti akan ada jalan untuk kalian, seperti itu ya. Aku lihat dia di sini percaya dengan keyakinan yang kuat yang dia pegang gitu. Oke. Sebenarnya di sini dia kayak melihat kamu tuh gini, kamu tuh nggak cuman hanya dia aja loh yang suka sama kamu. Dia melihat kayaknya banyak loh orang-orang di sekitarmu atau orang-orang di luar sana yang entah ini lawan jenis ya, lawan jenis terutama, itu yang suka sama kamu. Jadi dia kayak dia tahu bahwa kamu tuh orang yang menarik. Jadi sebenarnya nggak cuman dia doang yang suka sama kamu gitu, ada orang di luar sana pun yang suka sama kamu. Dan dia tahu bahwa kamu itu berbicara lewat musik ya, jadi mungkin kamu memang orang yang suka dengan musik, atau kamu itu orangnya moodian, sehingganya kalau moody tuh suka ngedengerin musik. Nah, jadi apa yang kamu rasakan kamu utarakan lewat musik. Cuman waktu saat ini memang dia merasa belum yakin, bukannya belum yakin tapi belum bisa ya untuk memperbaiki hubungan atau melanjutkan gimana nih hubungannya, mau digimanain gitu ya, atau mau bertindak seperti apa, mau memberikan usaha seperti apa, kayaknya dia belum bisa ya. Mungkin dia lagi ada sesuatu urusan atau halangan atau ada masalah apa di dalam kehidupan dia yang butuh dia prioritaskan terlebih dahulu dibanding tentang percintaannya bersama kamu. Tapi tenang aja, di sini dia masih mencintai kamu tuh, ada I love you. Dan di sini dia udah sadar kok, dia pernah melukai hatimu, dia pernah mengutarakan kata-kata atau kalimat yang pernah membuatmu kecewa, membuat kamu sakit hati ya, sehingganya membuat situasi kalian ini tidak tidak enak gitu ya, canggung dan tidak leluasa gitu seperti yang dulu. Okay, the Hermit reverse, the Tower reverse, Wheel of Fortune reverse, the Emperor, Five of Pentacles, and Knight of Cups. Perasaan dia hari ini aku lihat kesepian ya. Karena di sini entah ini kamu atau dia itu lagi menarik diri ya, karena dia punya suatu kesibukan, entah ini kesibukan tentang karir, tentang pekerjaannya atau yang lain gitu. Tapi justru di sini kalau misalkan dia di sini yang menarik diri dari kamu ya,
aku lihat benar-benar yang nggak ada komunikasi gitu loh ya, nggak ada komunikasi, bahkan kamu tuh kayak ya udah gitu, kayak dibilang cuek tapi kayak bukan cuek seutuhnya sih, kayak lebih ya udah kan kamu yang menginginkan untuk menarik diri, jadi kamu kayak menghargai aja, ya udah gitu. Kalau misalkan kamu butuh untuk sendiri, untuk tenang, ya kamu akan berikan. Nah seperti itu ya, jadi dia ngerasa kayak aduh aku yang pergi tapi kok aku yang ngerasa kesepian, karena kamu nggak kecarian gitu loh, kamu kayak nggak nyari-nyari dia, tapi sebenarnya kamu tuh kayak udah nggak usah bucin-bucinan lagi. Dan mungkin ini juga udah berulang kali ya situasi seperti ini, dia hilang-hilangan kayak gini, jadi kamu udah kayak udah biasa gitu, jadi kayak nggak perlu lagi deh cari-cari dia gitu, nanti juga paling datang lagi kalau dia mau kayak gitu ya. Makanya kamu kayak nggak mau sibuk dengan keadaan dia seperti apa, mau bagaimana, kamu nggak musingin itu. Nah ketika kamu seperti ini, bersikap seperti ini, bener-bener dia itu yang ngerasa oh my god, kamu kayak nggak merasa kehilangan gitu ya, jadinya dia kesepian. Karena apalagi di sini kalian itu tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan gitu ya, entah bahkan mungkin juga ada yang sampai pemblokiran ya, ada yang memblokir seperti itu. Oke, kemudian tapi nanti ya kalau dia ini sudah tenang, situasi dia di sana itu sudah baik-baik saja, udah bisa dia tinggal masalahnya, atau masalah itu sudah kelar gitu ya, entah ini tentang pekerjaan ataupun apapun gitu yang ada di dalam hidup dia yang lagi ruwet, udah bisa terkendali. Aku lihat di sini dia akan mencari kamu lagi, dia akan datang lagi kok ke kamu ya. Jadi ya situasi kamu udah sekarang itu fokus aja deh sama dirimu, nggak usah sibuk cari dia, karena aku lihat di sini ada hermitnya reverse. Jadi walaupun di sini dia yang menarik diri, nanti kalau dia situasi si dia ini sudah tenang, sudah baik-baik saja, dia yang akan mencari kamu. Kalau the towernya reverse di sini ya, gini, walaupun kalian berpisah sebenarnya dia nggak terima, bukan nggak terima, tapi kayak nggak mau gitu ya, nggak mau hubungan ini berakhir. Tapi sebenarnya ini nih dia melihat kayak aduh kok kayak diambang benar-benar berpisah gitu ya, karena ketika dia pergi kamu tidak sibuk mencari dia, kamu tidak kecarian lah ya, kamu nggak gupek gitu ya, nggak gupek miss callin dia atau chat dia gitu ya, kamu intinya nggak kecarian dia. Dia jujur sebenarnya di sini dia ketakutan. Cuman karena di sini the towernya reverse, berarti sebenarnya ini suatu keberuntungan ya buat kamu maupun dia, karena di sini masih ada yang ego ya. Jadi sebenarnya kalian dipisahkan ini seharusnya kalian merasa beruntung, karena entah ini kamu ataupun dia masih ada orang yang memiliki sifat yang kasar ya, masih punya sifat yang kasar, atau ya bisa dibilang kejam atau bahaya ya, semacam itulah ya, pokoknya kasar. Jadi membuat kalian nantinya kalau diteruskan akan lebih sakit hati. Jadi kalau the tower nih dipisahkan, berarti memang ada sesuatu yang belum berubah atau belum ada perbaikan gitu ya, karena ada seseorang yang entah ini kamu atau dia yang masih agak kejam gitu deh, entah ini dari perlakuan atau ucapan atau sikap. Dan aku lihat juga di sini ada suatu penundaan ya, penundaan hubungan atau penundaan suatu lamaran ya, karena apa ya, ya ini tadi situasi yang lagi nggak stabil. Nah dari dianya mungkin lagi sibuk kerja, lagi ada masalah di kerjaannya, dan mungkin misalkan sifat kamu yang memang belum seutuhnya bisa menerima dia dengan terbuka gitu ya. Kamu kayak ya udah kalau dia datang ya kamu welcome, tapi kamu belum sepenuhnya terbuka untuk dia bisa memasuki
percintaanmu gitu ya, asmaramu kayak gitu. Nah, makanya di sini Wheel of Fortune. Jadi situasi kamu dengan dia itu memang butuh jeda sekarang nih ya, memang butuh di di pause, di jeda dulu ya, karena memang harus dari kedua belah pihaknya ini sama-sama rileks untuk kalau mau menjalin hubungan ini ya. Nah, situasinya sekarang kan kamu itu lagi bisa dibilang secara batin ya belum rileks, karena kamu mungkin masih punya rasa sakit hati atau masih punya amarah terhadap dia. Makanya di sini kamu mungkin kelihatan agak kejam ya terhadap dia, dan dia juga sibuk dengan masalah pekerjaan dia kayak gitu ya. Dan memang kalau Wheel of Fortune-nya reverse ini ya, inilah fase pasang surut dari suatu hubungan ya, akan adanya suatu perpindahan dari fase fase yang kayak tidak saling mengenal akhirnya nanti saling mengenal, atau intinya gini, kalian akan berpindah dari fase satu ke fase yang lainnya gitu ya, dari yang tidak mengenal akhirnya mengenal, kemudian yang tadinya tidak satu pemikiran akhirnya bisa menemukan solusi agar kalian bisa sejalan, seperti itu ya. Fase-fase saling menyeimbangkan, fase-fase saling untuk menemukan fase dimana kalian itu bisa beriringan ya, kalau memang mau sama-sama menjalin hubungan ini gitu ya. Dan memang harus sama-sama rileks ya, jangan ada kecurigaan, jangan ada satunya jomplang karena masalah pribadi sendiri gitu ya. Jadi harus bisa menyeimbangkan antara percintaan dan pekerjaan, kemudian juga harus menenangkan hati dan pikiran gitu ya, jangan lagi ada dendam seperti itu. Baru nanti kalian bisa dipersatukan dan menjalin hubungan yang tentram, aman, damai kayak gitu ya. Kalau misalkan situasi kalian saat ini tuh juga belum adem ayem, kamunya masih ada rasa amarah walaupun sedikit ya. Jadi kalau orang amarah tuh walaupun sedikit tuh tetap kelihatan loh ya, kelihatan mungkin dari tutur katanya, mungkin dari sikapnya gitu ya, kan kelihatan bahwa kamu pun masih punya amarah terhadap dia gitu ya. Jadi makanya Wheel of Fortune ini berarti menandakan situasi kamu dengan dia ada yang ditunda, dan memang ini cara semesta untuk mengelola hubunganmu, menaruh situasi asmaramu dengan dia ini dari fase 1 pindah ke fase yang lainnya, agar kalian lebih memahami satu sama lain, agar lebih bijaksana, agar lebih dewasa ya. Dan caranya seperti apa ya, ini tadi, lihat dari situasinya. Ternyata kalau memang sulit untuk berjalan beriringan ya, dibuat untuk jeda dulu, kamu berfokus pada dirimu, dia berfokus pada diri kalian. Nanti ketika kalian udah bisa satu pemikiran, di situ kalian akan disadarkan untuk bisa bersama kembali. Dan orang ini The Emperor ya, berarti orang ini nampaknya lebih tua dari kamu ya. Dan orang ini tuh memang orang yang berwibawa ya, orang yang berwibawa, juga berpikiran secara logika ya. Jadi sebenarnya orang ini tuh saat ini dia tuh tidak terlalu memfokuskan pada asmara, pada percintaan. Tapi bukan berarti tidak mau punya percintaan, enggak. Saat ini tuh dia lagi sibuk atau lebih fokusnya ke pekerjaan, karir gitu ya. Jadi saat ini tuh dia ini juga orangnya, karena mungkin orangnya itu bisa dibilang mungkin dia seorang pria ya, dan mungkin lebih tua dari kamu, dan orangnya juga cukup berwibawa, sehingganya orang ini tuh memang punya sikap yang sulit untuk terbuka tentang perasaan dia ya. Jadi inilah yang sering membuat kalian sering salah paham
karena orang ini tidak mau terbuka atau tidak mau jujur terhadap perasaan dia untuk dia ungkapkan ke kamu atau ke ke halayak umum kayak gitu ya. Dia nggak mau terlihat bucin di sini. Nah, jadi mungkin situasi kamu dengan dia terakhir kali itu ada sesuatu dari perkataanmu atau situasi dari si dia ini yang terlalu sensitif ya. Entah kamu mengucapkan kata apa, akhirnya dia merasa tersinggung segitu ya. Akhirnya inilah juga yang ngebuat dia akhirnya menarik diri. Salah satunya bukan menjadi alasan utama dia menarik diri, enggak gitu juga ya. Salah satunya dia agak sensitif saat ini karena dia juga fokus sama kerjaan, kemudian juga mungkin kamu ngeledek dia karena dia sibuk kerja atau apalah, ada situasi apa, dan ya dia capek aja gitu ngeladenin tentang ejekan-ejekan atau apalah ya, candaan-candaan seperti itu. Karena saat ini tuh memang dia benar-benar lagi fokus sama kerjaan. Nah, jadi memang menurut dia kalau mau menjalin suatu hubungan memang harus dari kedua belah pihak itu menggunakan akal sehat ya, akal sehat yang benar-benar fresh, tidak ada tekanan, tidak ada keraguan-raguan, dan badan pun juga tidak lelah seperti itu. Dan harus ada rencana atau struktur mau bagaimana nih hubungan kayak gitu ya. Jadi orang ini memang berpikir itu secara logika ya. Jadi semua itu harus dipikirkan sesuai logika yang nalar gitu ya, yang nalar, yang ya harus rasional kayak gitu ya, termasuk tentang percintaan. Jadi kalau misalkan hari ini dia bekerja gitu ya, hari ini dia bekerja dari pagi sampai sore atau bahkan mungkin sampai melembur, akhirnya kan karena sibuk dia otomatis tidak bisa punya waktu untuk memberi kabar kamu kayak gitu ya, atau ya hanya sekedar bercanda pun ya nggak bisa karena dia mungkin sibuk. Terus kemudian dia pulang udah lelah, capek, bahkan mau mandi pun rasanya berat badan gitu ya, udah ngantuk, kemudian pegel-pegel badannya, pengennya rebahan gitu, jadi nggak ada waktu. Nah, jadi serasional itu gitu ya, kayak jadi kayak apa ya, ya semua itu harus sesuai nalar lah ya, termasuk tentang percintaan seperti itu. Nah, kemudian ini ada Five of Pentacles. Memang kalau Five of Pentacles di dalam percintaan pun situasinya memang lagi nggak baik-baik aja ya. Memang orang ini sedang menarik diri ya, kalian nggak ada komunikasi. Bahkan dia melihat kamu tuh kayak udah nggak peduli gitu sama dia ya. Ketika dia menarik diri, nggak ada komunikasi, kok kamu yang nggak kecarian gitu, kamu nggak panik, dia nggak ada komunikasi ke kamu, nggak ngasih kabar ke kamu, kok ya kamu nggak panik, nggak kecarian. Akhirnya gini, dia ngerasa di sana ya, dia di sana nggak ada kabar dari kamu itu, justru dia malah gundah gulana loh ya, dia gundah gulana, dia bingung, dia merasa kayak kamu tinggalkan, kayak kamu itu benar-benar yang kok kamu kayaknya bisa move on ya dari aku ya, kamu kayak nggak peduli lagi ya sama aku kayak gitu. Dia saking overthinkingnya sama kamu. Jujur hari ini tuh ketika kalian gak ada komunikasi, dia merasa kayak kamu itu udah ninggalin dia gitu, padahal dia ngerasa bahwa aku ini sedang berjuang loh gitu ya. Ya kamu ngapain kek, apa kamu duluan dong yang ngehubungin aku gitu ya. Dia berharap seperti itu, tapi ya gimana, situasi dia tuh memang sesibuk itu, sampai selelah itu, sampai nggak ada kesempatan untuk mengabari kamu kayak gitu. Rasa pikirannya itu udah lelah banget gitu untuk memegang handphone, untuk berkabar dengan kamu, itu pikiran dia itu udah lelah banget gitu ya. Nah, ini itu ya, kenapa kalian sampai nggak ada komunikasi atau mungkin sampai berpisah sementara ya. Ini aku lihat pisahannya sementara karena di sini ada faktor apa ya, faktor keuangan yang belum baik-baik saja gitu ya. Finansial dia ini belum baik-baik saja, atau mungkin dari kesehatan ya. Kalau nggak keuangan ya tentang kesehatan dia yang lagi tidak baik-baik saja.
Tapi tenang aja, tunggu aja ya. Nih orang kena ada Knight of Cups. Jadi nanti ketika dia sudah siap ya untuk datang ke kamu, dia akan pasti akan datang ke kamu, bahkan dengan suatu lamaran, entah ini lamaran cinta, entah itu lamaran untuk mengajak kamu menikah ya, karena ini dia menginginkan suatu hubungan yang kuat dengan kamu. Nah, untuk membuat dirinya kuat, dia harus stabil dulu secara finansial. Menurut dia seperti itu, ya, agar dia berpower seperti emperor ini, gitu, ya. Ya, dia ini punya jiwa emperor, gitu loh. Jadi, emperor kan dia punya kuasa atas kerajaan. Nah, untuk mempunyai kuasa itu dia harus punya harta, gitu ya. Nah, seperti itu pun dia gitu, seperti itu. Jadi dia akan bisa merasa berkuasa atas dirinya, atas hubungan ini kalau misalkan dia punya power, dan powernya itu juga harus punya modal. Jadi keuangan dia harus dia perbaiki dulu gitu. Nah, jadi Knight of Cups ini aku lihat dia memang sedang dalam proses perjalanan untuk bisa ngedapetin kamu. Prosesnya seperti apa ya? Ini dia sedang menstabilkan keuangan ya, dia sedang merencanakan sesuatu untuk kamu ya, karena di sini aku lihat dia masih ada gairah sama kamu, dia masih cinta, dia masih sayang sama kamu ya. Bahkan dia di sini terpesona banget lah sama kamu, tertarik banget sama kamu ya. Apa ya, bahkan di sini ya aku lihat ketika dia datang nanti ya, dia akan penuh dengan apa ya, dengan memberikan suatu hubungan yang lebih sensitif, lebih lemah lembut, lebih ya bergairah ya, lebih sayang gitu ya, lebih cinta. Pokoknya dia akan menunjukkan lah ya, menunjukkan sebetapa dia cintanya sama kamu, sebetapa dia rindunya sama kamu, sebetapa dia sayangnya sama kamu. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kamu masih mau mengharapkan dia, silahkan tunggu, karena di situ dia yakin ada suatu saat nanti dalam hubungan kalian ini bisa terjalin sukses, bisa menjadi suatu apa ya, pasangan yang sah mungkin ya, apa keinginan dia lah ya, sesuai dengan keinginan dia. Kalau misalkan dia menginginkan kamu jadi pasangan sahnya, ya itu akan terjadi gitu, dan dia yakini itu gitu. Makanya di situ dia percaya dengan keyakinannya bahwa suatu saat ini nanti itu pasti terwujud gitu ya. Nih dia sedang dalam proses, dia sedang dalam perjalanan menuju ke arah kamu gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan kamu bertanya kira-kira berapa lama lagi nih dia datang ya, ada kemungkinan mungkin sekitar sebulan lagi ya. Cuman di tarot ini tidak tidak ada waktu yang pasti ya. Di setiap orang kan beda-beda energinya tuh, bisa ternyata ini sudah terjadi, bisa belum terjadi, atau sedang terjadi. Jadi ada kemungkinan sebulan lagi, atau kurang dari sebulan, atau mungkin lebih dari sebulan. Tapi ya tidak akan lama lah ya, nggak sampai setahun, enggak. Aku lihat ya mentok sebulan mungkin, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Virgo dan Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.